Halo semuanya, kembali lagi di Celoteh Cerdas SMPN 175 Jakarta. Perkenalkan, nama saya Patricia Margaret Simbolon yang hari ini akan menjadi host dalam wawancara. Oke, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Baiklah, kalian pada penasaran kan? Boleh halo dulu ke kamera. Halo Halo. semua, apa kabar? Karena kalian pasti udah pada penasaran, langsung aja kita tanya-tanya ya. Oke, Ibu boleh perkenalkan nama dan jabatannya? Dari saya dulu ya. Oke, Oke, saya Ibu Pariati. Jabatan saya sebagai Kasatpol, Kepala Satuan Pelaksana SMP Negeri 175. Kalau Ibu? Perkenalkan, nama saya Ibu Sri Wahyuni SPD. Saya salah satu staf dari kesiswaan dan juga saya adalah Humas SMP Negeri 175 Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya juga sebagai ketua program Zero Waste SMP Negeri 175 Jakarta. Oke, keren banget ya guys. Nah langsung aja ya kita mulai tanya-tanya Bu. Oke, Boleh. terkait dengan program Zero Waste ini, bagaimana cara merawat kebersihan di SMPN 175 Jakarta? Mulai dari Bu Yuni atau saya dulu nih? Silakan Ibu. Oh, saya dulu. Bagaimana cara anak-anak Menjaga atau kita kebersihan. menjaga kebersihan di SMP Negeri 175 Jakarta? Ya, kebetulan SMP Negeri 175 itu sudah melaksanakan program Zero Waste sudah cukup lama ya. Mungkin awalnya agak berat ya menjalankan program ini, dan program ini sangat mendukung program pemerintah, bahkan program global kita semua ya. Caranya adalah kita membuat SOP. Jadi anak-anak untuk semua murid SMP Negeri 175 Jakarta itu sifatnya wajib, misalnya membawa tumbler dari rumah, kemudian membawa lunchbox, serta membawa kantong ajaib. Nah, kantong ajaib ini kita pakai untuk menampung semua sampah-sampah yang dibuat oleh sendiri gitu. Jadi memang sampah yang kamu buat adalah tanggung jawabmu. Begitu. Ada tambahan dari Bu Yuni? Baik, Oh ya. program terbaru dari SMP Negeri 175 Jakarta bisa kita katakan sebagai new branding SMP Negeri 175 Jakarta, yaitu SMP Negeri 175 Jakarta Si Hitam Manis. Oke, jadi kita saling berkaitan ya, Iya, antara betul. Zero Waste Kita dengan saling Si Hitam Manis bersinergi, ya. berintegrasi satu sama lain, dan tentunya berkolaborasi. Betul. Kemudian branding terbaru ini digagasi oleh Bapak Kepala Sekolah kita, yaitu Bapak Widodo MPD, di mana beliau membawa branding ini sebagai satu kata Si Hitam Manis yang memiliki akronim. Keren banget ya namanya ya, Si Hitam Manis. Keren dong. Yang memiliki akronim, Si-nya apa sih? Si-nya adalah bersih. Hi-nya apa? Hijau. T-nya apa? Tertata. Kemudian Nis-nya adalah harmonis. Jadi dari akronim bersih, hijau, tertata, dan harmonis itu dapat kita jabarkan satu persatu memiliki arti apa seperti itu. Bersih yang kita ketahui, kita menuju green school atau sekolah hijau, di mana kebersihan itu menjadi syarat mutlak dasar, sehingga kata bersih di sini adalah sebagai dasar untuk menjalankan go green di sini. Kemudian hijau, dilihat dari kondisi sekolah kita masih banyak pepohonan yang dapat kita berdayakan seperti itu. Betul. Baik pepohonan yang bersifat itu adalah tanaman hias ataupun tanaman yang bisa diberdayakan sebagai Tanaman produktif toga ya. dan Ya, produktif seperti itu. Kemudian tertata, di mana melalui penataan yang baik dari semua unsur atau stakeholder yang berperan di sini, kita sama-sama saling satu sama lain bersinergi. Nah, ini kerap juga kaitannya terhadap harmonis kata harmonis yang ada, di mana kita sama-sama yuk mari bersinergi, bekerja sama, kemudian berkolaborasi, bagaimana Si Hitam Manis itu dapat tercipta dan terwujud di sekolah kita tercinta ini. Ya. Seperti Mungkin itu. boleh saya tambahkan sedikit ya, harmonis itu memang
erat sekali dengan kolaborasi ya. Tanpa kolaborasi dari semua warga SMP 175, program ini nggak bisa jalan gitu ya. Dari siswanya, mungkin siswanya diinstruksi atau dibimbing oleh wali kelas gitu. Kemudian untuk apa namanya stakeholdernya gitu. Jadi semua memang saling berkaitan dan harus berkolaborasi. Mungkin itu yang dinamakan dengan harmonis ya Bu Yuni ya? Betul Ibu, Nah betul itu sekali. dia. Heeh. Oke, pertanyaan selanjutnya nih, selama menjalankan kedua program itu, tantangan paling besar apa yang suka Ibu hadapi? Dan Nah bagaimana itu cara dia. mengatasinya? Ini PR nih ya. Baru PR kita ya. kita ya betul. PR kita Dari Bu Yuni dulu. berawal dari tantangan sebetulnya dari kesadaran setiap personil yang ada ya. Kesadaran, wawasan apa? Wawasan mengenai pentingnya loh kita tuh menjalankan atau melaksanakan program kebersihan. Kemudian menata sekolah dengan baik. Betul. Memanfaatkan situasi, kondisi dari apa yang sudah kita punya nih, misalnya lahan yang begitu luas, kebun yang dapat kita manfaatkan bersama. Kira-kira kita produktivitaskan untuk apa? Seperti itu. Jadi sayang sekali kalau misalnya potensi yang kita punya, yang kita miliki ini tidak kita manfaatkan dengan sebaik mungkin, seperti itu. Contohnya, pemanfaatannya seperti apa? Adanya urban farming, itu sangat baik sekali. Jadi hal yang baru tetapi untuk kedepannya dapat memberikan hal-hal yang sangat penting, sangat bermanfaat untuk kelanjutan, tidak hanya untuk sekarang tetapi juga berlaku untuk masa-masa yang akan datang, seperti itu. Di mana masalah Green School ini awalnya dari sekolah, nanti akan berkembang ke hal-hal yang lebih besar lagi, yang lebih luas lagi di lingkungan atau secara global pada umumnya. Seperti itu. Kalau saya melihatnya tadi tantangan cukup berat sih gitu. Kebetulan sekolah kami alhamdulillah ya masuk 3 nominator sekolah terbaik gitu. Nah yang dinilai adalah kategori kebersihan dan penghijauan. Seperti tadi Bu Yuni sampaikan, kita ada urban farming gitu ya. Jadi semuanya sangat mendukung. Nah ini menjadi tantangan buat kita semua. Mungkin yang harus kita sadarkan atau kita benahi dulu itu dari semua warga bahwa kebersihan satu tanggung jawab kita ya, itu dulu. Terus yang kedua, semua warga juga harus menyadari, kita tahu sampah itu kan khususnya di Jakarta ya, memang ketika di rumah misalnya udah dipilah-pilah nih, oh ini sampah organik, sampah anorganik, kadang-kadang di bagian pusatnya kembali jadi satu gitu. Nah, dampak sampah kita juga harus tahu, misalnya kayak plastik. Plastik itu kalau tidak salah bisa terurai dalam waktu 400 tahun. Bagaimana dengan anak cucu kita nih? Kalau kita selalu setiap hari menggunakan plastik. Nah, makanya kita dengan adanya tumbler gitu ya, kemudian membawa lunchbox, itu kita punya kantinnya kebetulan kantin sehat. Jadi mereka semua kemasan udah nggak boleh pakai plastik. Jadi ketika mau membeli itu ditaruh di tumbler gitu. Kalau yang nggak bawa tumbler ya harusnya jangan dilayani gitu. Tapi nomor satu itu pemahaman dulu ya gitu. Kenapa sih kita harus peduli sampah, kemudian kita harus tanggung jawab terhadap sampah itu. Memang nomor satu pemahaman. Disadarkan bahwa dampak sampah dari plastik 400 tahun loh terurai ya, bayangin aja. Populasi penduduk akan bertambah terus, sementara bumi segini aja kan. Kalau misalnya kita nggak aware, lama-lama kan dunia ini penuh dengan plastik. Ya nggak? Tantangan yang pertama itu kita harus disadarkan dulu gitu. Nah yang kedua mungkin controlling ya. Controlling ini yang memang agak berat gitu ya. Saya secara pribadi sebagai kepala satuan pelaksana terus menekankan kepada tim saya. Tim saya namanya tim penyehat sekolah gitu ya. Jadi selain kebersihan juga tadi sampah-sampah gitu ya, nggak boleh ada di mana-mana. Nah, itu harus ada controlling. Di antaranya misalnya pagi harus ada sweeping, misalnya sebelum KBM, kemudian
setelah istirahat pertama sweeping lagi, kemudian setelah istirahat kedua sweeping, dan pas sore hari menjelang sebelum pulang itu cleaning. Nah, tapi harus dibarengi dari anak-anak terutama. Bayangin aja, kita bersyukur sekarang kita punya tim penyehat sekolah ada 3 ya. Nah, alhamdulillah. Tadinya 2 orang loh dengan 4 lantai dengan murid sebanyak 700-an. Nah, coba 3 banding 700. Jadi yang nomor 1 yang utama adalah dari murid-murid ya. Nah, perilakunya harus diperbaiki dulu. Misalnya diantaranya harus paham dulu tentang kenapa kita harus hidup bersih gitu kan. Nah, 1 itu. Terus yang kedua, diharapkan juga kalau misalnya dari sekolah udah sadar kebersihan, nanti bisa diterapkan di rumah gitu. Itu sih ya. Apa yang kita usahakan tentunya melalui proses dulu ya, tidak langsung Betul, instan dan iya. langsung Betul. wah jadi betul. gitu kan, finalisasinya langsung. Iya. Kita juga masih berproses ya Bu Yuni iya. ya untuk zero waste Jadi ini. menuju tujuan Betul. itu. Jadi terus belajar dan terus belajar, terus berproses. Mudah-mudahan di suatu waktu ya terlaksana apa yang menjadi program kita dengan baik. Di awal memang terlihat sulit, tapi tidak apa, itu merupakan tantangan. Sekaligus kesempatan juga sekolah kita untuk memperbaiki sekolah kita yang sebelumnya yang kita tahu belum ada program seperti ini. Ya. Nah, oleh karena itu bagaimana caranya program ini dapat terwujud, tercipta dengan maksimal. Kita juga bangga loh. Saya ada beberapa teman menanyakan gitu, gimana program Zero Waste-nya seperti apa gitu. Jadi saya juga PR juga, oh iya ya, berarti saya harus mengedukasi atau membagikan ini. Terus boleh dong gitu, kepala sekolah sharing nih ke kita Bu Yuni, dia bilang, boleh nggak saya mau lihat program Zero Waste di 175 begitu. Satu sisi kita bangga, tapi ya itulah kita harus terus berbenah, berproses tadi. Jadi tantangan dan kesempatan, satu keterpaduan untuk membuat sekolah kita menjadi lebih baik lagi ke depan. Seperti itu. Tapi kalau misalkan nih ada murid yang belum sadar akan pentingnya program ini, metode edukasi apa yang akan Ibu lakukan? Itu mudah sebetulnya. Pertama adalah pendekatan persuasif. Kita panggil, kita ajak diskusi. Apa sih sebenarnya yang memberatkan kamu misalnya atau kalian melakukan hal tersebut? Misalnya tidak membawa tumbler, tidak membawa lunchbox, tidak membawa kantong ajaib untuk tempat sampah pribadi. Nah, itu kita akan adakan pendekatan secara persuasif. Itu tidak mampu, itu tidak mempan, kita bisa kontak ke orang tuanya. Pak, Bu, bahwa di sekolah kami, di sekolah kita itu ada program Zero Waste di mana bla 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 kita paparkan ke orang tuanya. Minta tolong dukungan atau perhatian kerjasamanya dengan sangat supaya anaknya ini dipersiapkan, diingatkan selalu untuk setiap harinya membawa 3 benda ajaib tersebut. Begitu. Kalau menurut saya ini kan terkait dengan pembentukan karakter ya, pembentukan karakter dalam artian misalnya yang tadinya nggak peduli sama lingkungan gitu kan, terus berantakan gitu, memang membutuhkan pembiasaan. Nah, kita juga ada program pembiasaan misalnya yang dilakukan oleh guru-guru di kelas. Jadi 5 menit itu sebelum mulai pelajaran ada istilahnya apa ya, operasi semut ya? Satu operasi semut. Iya. Kita pakai daftar checklist. Nah, daftar 3 benda checklist di mana itu memudahkan kita untuk memonitoring. Dan pada akhirnya nanti ke proses akhir yaitu evaluasi. Kira-kira apa nih yang kurang, apa nih yang lemah dari program itu. Nanti kita pelajari lebih lanjut, kita carikan solusi, mungkin ada yang lebih baik daripada itu. Kita lakukan. Tapi memang di sini Bu Yuni kita melihat guru-guru tuh emang nggak boleh bosan-bosannya ya menerapkan atau mengingatkan ke anak-anak ya. Karena gimana ya, kan namanya pembiasaan. Dari pembiasaan membentuk satu karakter yang positif gitu. Dan harapannya sih menjadi pembiasaan yang positif ya. Artinya habit positif. Begitu ya. Untuk sekarang dan nanti yang akan datang di masa depan kalian, di mana kalian sudah meninggalkan sekolah ini, hal positif itu dapat kalian bawa nanti di kehidupan kalian. Kalau bisa malah berdampak buat orang lain ya. Walaupun ibaratnya ini hal kecil ya, seperti menjaga lingkungan, tapi itu sangat bagus ya.
maksudnya artinya ini sangat penting gitu karena kan berdampak kepada seluruh dunia. Kita dengar kan global warming. Mulai dari Betul. mana? Ya dari yang kecil dulu ya. Betul. Orang bilang apa? Act locally, think globally, ya kan? Yang bisa kita lakukan ya kita lakukan gitu. Dan menurut riset PISA, ya Badan Penelitian Nasional, dunia, bahwa Indonesia, negara kita itu berada di posisi tiga. Tiga dalam hal apa? Sampah, ya masalah sampah Waduh, ini dibanding PR dua banget negara ya. Asia lainnya gitu. Jadi bagaimana kita dapat menurunkan step by step untuk Mm-mm. supaya Indonesia nggak ada lagi di posisi top Jadi 3, tapi kita untuk top hal 3. yang negatif kan Iya gitu. betul. Jadi kita top 3 tapi sampah ya. Sampah, masalah sampah. Ini gara-gara apa nih? Kira-kira karena habitnya atau penduduknya yang kebanyakan ya? Mungkin itu. Habit ya. Mungkin Bisa juga kesadarannya yang masih kurang ya. Kedua ini mungkin jadi karena PR jumlah besar. penduduk ya. Ya, tapi mudah-mudahan lah dengan generasi-generasi muda yang kita Yang tanamkan punya di sekolah, kesadaran. betul. Kedepannya nilai yang top 3 itu jadi di bawah, Iya. gitu. Bisa menurun seperti itu. Oke, wah infonya bermanfaat banget Ibu. Terima Ya, kasih. terima Terus kasih. ini beberapa pertanyaan penutup. Gimana kesan-pesan Ibu tentang podcast hari ini? Keren banget pastinya. Keren banget sih. Wow. Jadi Dari presenternya, iya. dari kameramennya, Iya, dari luar tim biasa. kreatifnya. Iya. Keren. Pokoknya kita nggak ketinggalan deh, walaupun kita di ujung gitu ya, bukan di pusat, tapi kita nggak ketinggalan dan diharapkan dari podcast yang kita sampaikan bisa juga menjadi edukasi buat yang lain. Saya senang sekali dengan kita ditanya soal Betul. program kita ya Bu Yuni, walaupun mohon maaf kalau misalnya masih kita ada kekurangan yang harus diperbaiki gitu. Boleh dong Bu kasih pesannya untuk para siswa yang menonton video ini tentang edukasi tentang pemilahan sampah ini. Oke, Dari mungkin Ibu dari saya dulu. Boleh, silakan. Oke. Kalau saya apa ya, kan anak-anak tahu lagunya Michael Jackson ya, apa make apa pokoknya dibuat semuanya menjadi indah gitu ya. The Better Place, tahu lagunya ya? Kalau anak-anak muda pasti tahu ya. Nah, mulai dari buang sampah dulu yuk, buang sampah pada tempatnya, kemudian kita pahami kalau misalnya plastik harus diurai selama 400 tahun, emang nggak sayang sama anak cucu kita, ya kan? Gimana nanti keturunan kita? Adanya bumi ini penuh dengan plastik. Belum lagi, tadi belum saya sebutkan, plastik sudah berdampak kepada air. Wah, jadi ntar hidup kita jadi nggak sehat nih. Makanya yuk kita kurangi penggunaan plastik, kemudian buang sampah pada tempatnya, dan syukur-syukurlah misalnya dengan ada pilah-pilah sampah misalnya yang organik gitu bisa dijadikan pupuk ya kan, dengan adanya ekoenzim ya kan. Ekoenzim, Bisa jadi composting. composting. Kemudian misalnya tadi yang plastik seperti botol plastik bisa di-recycle. Itu saja sih, mudah-mudahan ya semua anak-anak dimanapun berada kita harus sadar gitu akan dampak dari lingkungan kita yang kita buat make better place. Oke, mungkin dari Ibu Yuni bisa ditambahkan? Baik, teman-teman, pada kesempatan ini kami semua dari stakeholder di SMP Negeri 175 mengajak kalian semua, mengajak teman-teman semua, mari kita wujudkan 3 program terintegrasi. Pertama adalah branding si hitam manis SMP Negeri 175 Jakarta. Kedua adalah program sekolah hijau atau Green School. Ketiga adalah program Zero Waste. Bersama kita bisa karena bersama. Oke teman-teman, jangan lupa untuk selalu jaga kebersihan, peduli lingkungan, dan dukung terus program di SMPN 175 Jakarta. Terima kasih Bu karena sudah sempat meluangkan waktunya untuk melakukan podcast ini. Dengan senang hati, Sama-sama. Margaret. Ya, Margaret. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang sudah menonton video podcast ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah! Dadah.